Berapa orang anak Ibu? Dua yang mulia. Yang paling besar usianya? Yang paling besar kelas 3 SMP, yang kecil kelas 5 SD. 5 SD ya, masih kecil ya. Baik. Tahu selama ini jabatan terakhir dari suaminya sebagai apa? Kabaklok di Polda Sumatera Barat terakhir. Baik. Sebelumnya tahu sebagai apa? Kapolres Bukit Tinggi. Kapolres Bukit Tinggi. Baik. Materi yang ingin dipertanyakan kepada saudari itu adalah adanya intervensi atau skenario menyangkut kasus terdakwa ini. Apakah tahu kasus apa yang diduga dilakukan oleh terdakwa ini? Penukaran sabu yang mulia. Menyangkut sabu ya. Itu saudara tahu sendiri dari media atau pihak lain atau dari keterangan daripada Dodi Prawira Negara? Awalnya saya tahu dari Pak Teddy Minahasa. Dari Teddy Minahasa. Awalnya tahu dari Teddy Minahasa ya. Siap yang mulia. Kapan itu? Itu sekitar tanggal 13 kalau saya nggak salah, setelah malam Pak Dodi pergi dengan Bang Doni waktu itu. Sekitar jam 1 dini hari, saya baru baca jam 4 pagi ada WA dari Ibu Merti, istri Pak Teddy Minahasa. Oke. Menanyakan apakah saya sudah tidur. Saya baru membalas pukul 4 pagi. Saya bilang, mohon izin Ibu, saya sudah tidur. Siap ada perintah, saya tanya gitu. Baru dibalas kembali oleh Bu Merti sekitar pukul 6. Di situ Bu Merti menyampaikan saya diminta untuk datang ke kediaman beliau. Kalau bisa pukul 8 sudah ada di kediaman. Saya tunggu, Bapak juga menunggu, katanya gitu. Kemudian setelah itu saya antar anak-anak dulu ke sekolah. Setelah itu baru menuju ke rumah beliau. Di perjalanan ke rumah beliau, saya sempat berkali-kali telepon Pak Dodi, saya WA juga, saya tanya, ya di WA atau ditelepon sama Bapak enggak untuk datang ke kediaman, kok ini Bunda disuruh datang dan Bapak juga nunggu di sana, kira-kira ada apa, saya bilang gitu. Oke. Tapi WA hanya centang, telepon juga hanya masuk tapi nggak diangkat. Akhirnya saya sampai di sana sekitar pukul jam 8 kurang 10, saya udah sampai di kediaman. Pertama kali saya ketemu langsung sama Bu Merti di ruang tamu. Itu disampaikan oleh Bu Merti, Mak, Dodi ada masalah, katanya ngomong gitu. Di situ saya masih bertanya-tanya masalah apa gitu. Mungkin masalah pekerjaan, saya pikir. Nanti biar Bapak aja yang menyampaikan, kata Bu Merti. Kemudian nggak lama setelah itu Bapak datang, Bapak duduk. Setelah duduk, Pak Teddy bertanya pada saya, jadi ceritanya gimana? Dijawab oleh Bu Merti bilang, Pak, Rahmadi nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu kalau nggak tahu masalah Dodi. Kemudian Pak Teddy pertama kali nanya ke saya, Dodi pernah cerita apa? Ada yang pernah diceritakan Dodi nggak? Saya bilang nggak ada, cerita tentang apa? Ya waktu itu nggak dijawab. Pak TM langsung bertanya, Dodi dengan senior, junior yang paling dekat siapa? Yang akrab, kata. Kalau akrab nggak ada, semua biasa aja, semua dekat, saya bilang seperti itu. Kemudian baru disampaikan sama Pak Teddy saat itu, setelah menyampaikan bahwa Dodi sekarang ada di Polda Metro, di narkoba sedang diperiksa. Kemudian Pak TM menyampaikan saat itu, saya memang pernah memerintahkan Dodi untuk menyisihkan sabu 5 kg dengan tujuan menjebak Linda, dia bilang. Karena saya punya kenalan bernama Linda, itu sudah menipu saya 2 kali. Sudah menipu 2 kali, sekarang saya mau
menjebak dia, nanti sabu itu dikirim Dodi ke Linda, setelah sampai ke tangan Linda, nanti Dodi juga yang menangkap Linda. Itu pernyataan beliau. Kemudian banyak sih yang disampaikan saat itu, saya lupa juga. Pokoknya intinya setelah itu Pak Teddy bilang beliau mau pergi karena harus operasi gigi. Sebelumnya Pak Teddy itu menyampaikan ada yang dikatakan seperti ini. Kenapa Dodi harus menyebut nama saya? Itu yang bikin Pak TM kesel. Harusnya kalau Dodi tidak menyebut nama saya bisa bantu untuk Dodi keluar. Kalau dua-duanya masuk, siapa yang bisa nolong? Itu yang disampaikan Pak TM. Kemudian Pak TM pergi ke rumah sakit. Saya melanjutkan pembicaraan dengan Bu Merti. Di situ Bu Merti menyampaikan bahwa kenapa menghubungi saya jam 1, karena jam 12 itu Pak Teddy datang ke kamar Bu Merti, ngetok kamar, menyampaikan bahwa ada masalah ini, dan Bu Merti baru saat itu diceritakan Dodi ditangkap gini. Beliau minta Bu Merti untuk menghadap Bu Sigit, Ibu Kapolri, untuk meminta bantuan terhadap masalah ini. Tapi sama Bu Merti ditolak saat itu karena dengan alasan saya ini nggak tahu apa-apa, saya harus minta tolong apa. Nanti yang ada di sana saya ditanya macam-macam, sedangkan saya nggak tahu permasalahan ini permasalahan apa. Kemudian cuma sampai di situ pun saya bingung. Saya setelah pulang dari situ pun saya nggak cerita. Saya sampaikan ke Bu Merti, saya nggak mungkin cerita ini ke orang tuanya Pak Dodi, terutama papanya. Bu Merti pun bilang ya udah nggak usah diceritain dulu. Mudah-mudahan Bapak bisa menyelesaikan ini. Jangan sampai ini masuk ke media. Harapannya waktu itu seperti itu. Jadi saya pulang kembali sampai rumah, saya hanya cerita ke ibunya Pak Dodi, dan di situ saya cuma bilang, Bun, AA lagi diperiksa di Polda Metro. Saya cuma bilang itu, belum ada penangkapan, saya bilang bukan ditangkap, saya hanya bilang diperiksa. Kemudian besoknya saya diminta datang lagi ke rumah Bu Merti waktu itu. Sebelumnya sore Pak Dodi sudah menghubungi saya, bisa untuk menghubungi saya sekitar siang, minta dibawakan baju dan lain-lain. Di situ pertama kali saya ketemu dengan Pak Dodi. Jadi di situ ya Pak Dodi awalnya meminta maaf, dia sudah melakukan kesalahan, dia mau bertanggung jawab. Di situ saya sampaikan juga kalau Bu Merti ini Bapak mau bantu. Saya masih bilang di situ seperti itu. Bapak mau bantu menyelesaikan dulu, mudah-mudahan ini nggak membesar. Saya masih menyampaikan itu ke Pak Dodi. Intinya Pak Dodi udah cerita semua, tapi apa yang diceritakan Pak Dodi dengan Pak Teddy itu dengan ada yang berbeda versinya. Jadi di situ saya jujur belum yakin dengan Pak Teddy dan belum yakin juga dengan suami saya gitu. Mana yang benar ceritanya, versi mana yang benar, itu saya masih bingung. Kemudian keesokan harinya saya dipanggil lagi sama Bu Merti. Sebelumnya malam itu ada chat-chat WA saya dengan Bu Merti. Bu Merti menyatakan, Ma ini udah nggak bisa, kasusnya udah masuk ke media. Kemudian pemberitaan udah ada live, katanya Bu Merti gitu. Akhirnya Bu Merti memutuskan untuk mencari pengacara. Waktu itu saya datang ke rumah beliau, beliau menyampaikan saya sudah bertemu dengan 3 pengacara. 3 pengacara itu menolak untuk menjadi penasihat hukum Pak Teddy Minahasa. Yang pertama Pak Hotman Paris, yang kedua tidak disebut siapa. Kemudian saya dapat rekomendasi dari Pak Nanan
untuk menghubungi Pak Hendrioso Diningrat. Di situ alhamdulillah Pak Hendrioso mau, Mak, katanya. Karena dari Pak Nanan menjamin bahwa Teddy ini benar kok, orangnya lurus, nggak mungkin seperti itu. Dan di situ saya diajak untuk bertemu dengan Pak Hendrioso Diningrat dan timnya di daerah Timun Mas Resto, di Timun Mas Resto sekitar sore jam 5. Di situ saya bertemu dengan Pak Hendrioso, timnya, ada Bu Merti, ada Pak Aryo, ajudan Pak TM juga. Di situ saya ditanya gimana, jadi mau bergabung atau enggak. Saya bilang keputusan semua ada di Pak Dodi, saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Di situ Bu Merti, intinya Bu Merti kepada saya hanya menyarankan, jadi memberi pilihan. Terserah ama mau gabung atau enggak, silakan sholat dulu, cari yang terbaik. Kalau memang mau bergabung, ayo. Kalau memang tidak pun, enggak masalah. Itu pernyataan dari Bu Merti. Kemudian pada tanggal 19, sebelumnya Bu Merti bilang, Ma, tolong ke rumah, ada surat dari BP untuk DP, dari Bapak untuk Dodi Prawira. Tapi ditulis di chat waktu itu dari BP untuk DP. Kemudian waktu itu saya di Polda Metro posisinya karena tidak bisa ke sana, akhirnya ajudan Pak Aryo, anak buah Pak Aryo yang menyampaikan surat itu ke saya di lapangan parkir Polda Metro. Setelah surat itu sampai ke saya, kemudian saya diminta juga menunggu untuk kiriman, mau ngirim surat pemutusan pencabutan kuasa dan penandatanganan kuasa baru Hendrioso Diningrat. Itu nggak jadi hari itu karena hari berikutnya baru saya bisa bertemu dengan Rafif, orang yang sama, di tempat yang sama di lapangan parkir Polda Metro. Kemudian sorenya tanggal 19 itu, setelah surat kecil dari Pak TM, surat kuasa itu saya berikan ke Pak Dodi. Sore setelah Pak TM telepon dengan Papa, itu menelpon saya, posisi saya juga di lapangan parkir Polda Metro. Awalnya video call 2 kali saya nggak angkat karena saya nggak berani angkat. Kemudian voice call baru saya angkat. Di situ disampaikan oleh Pak Teddy, yang pertama kali ditanyakan adalah, Neng, surat saya apa sudah diterima Dodi, apa sudah dibaca oleh Dodi? Saya sampaikan juga sudah, Bapak, sudah diterima dan sepertinya sudah dibaca. Saya bilang waktu itu, saya tidak tahu sudah dibaca atau belum karena langsung disimpan sama Pak Dodi, mungkin mau dibacanya di dalam tahanan karena saat itu di ruangan cukup ramai orang, saya bilang gitu. Kemudian di situ intinya adalah Dodi harus bergabung sama saya, Neng. Kasihan kalau Dodi harus bergabung terpisah dari saya, nanti hukuman Dodi lebih berat. Dodi harus bergabung dengan saya. Kita buang badan ke Arif. Kemudian nanti meskipun jadi satu lawyer, nanti benderanya kita pisah. Disampaikan seperti itu. Kemudian di akhir pembicaraan, Pak TM menegaskan lagi, paksa Dodi untuk tanda tangan. Itu yang berkali-kali diucapkan oleh Pak TM. Tanda tangan kuasa agar Pak Hendrioso bisa masuk ke dalam narkoba untuk bertemu langsung dengan Pak Dodi saat itu. Di situ waktu saya diberikan surat itu sebenarnya saya diperintahkan oleh Pak Aryo, setelah Pak Dodi membaca surat itu, tolong ambil lagi suratnya, Bu, nanti diserahkan lagi ke Bu Merti ke kediaman. Tapi saat itu memang surat sudah dipegang Pak Dodi dan tidak saya kembalikan. Baik. Sedikit lagi saya lompat-lompat, tapi coba fokus ya. Iya. Baik.
Masih ada lagi, Silakan, saya langsung silakan. ke yang terakhir saya berhubungan dengan Bu Merti itu pada malam saya lagi nyetir, saya ditelepon Bu Merti. Di situ Bu Merti menyampaikan bahwa tadinya Bapak mau langsung video call dengan saya, tapi karena nggak memungkinkan, akhirnya melewati Bu Merti untuk menyampaikan ke saya, Bapak bilang uang itu jangan ada pernyataan uang itu dihilangkan. Toh itu uang itu di dalam paper bag tidak terlihat. Bilang aja itu gelang kayu dari Dodi untuk Pak Teddy Minahasa. Begitu ya? Iya. Baik, sedikit lagi saya lompat-lompat untuk memastikan beberapa hal lagi. Ketika saksi di WA pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 1.00 WIB yang saudara buka baru sekitar sebelum subuh, begitu Ya. tadi ya? Iya. Baik. Waktu itu terdakwa Dodi Prawira Negara sudah ditahan? Sudah tidak pulang. Sudah tidak pulang, tapi saksi tidak tahu apakah dia pulang karena apa atau karena ditahan, seperti itu ya? Siap Yang Mulia. Baik. Sebelum menurut keterangan saksi tadi dia kan tidak pulang. Apakah ada pihak kepolisian yang datang ke rumah untuk mencari atau mengambil barang bukti atau apa yang sejenisnya? Tahu itu? Yang saya tahu malam sekitar jam 6:30 atau jam 7 itu yang datang ke rumah Bang Doni waktu itu. Oh. Bang Doni Alexander datang ke rumah. Saya pikir memang Pak Dodi memang kenal dengan Bang Doni. Kemudian berdua pamit. Bang Doni sempat mengobrol dengan Papa juga. Berpamitan mau pergi dengan Pak Dodi. Sebatas itu saja. Doni apa nama lengkapnya? Doni Alexander. Doni Alex Wadir ya. Narkoba. Wadir Narkoba Polda Metro Jaya. Siap. Baik. Waktu itu mereka keluar bersama-sama, setelah itu tidak pulang lagi? Iya. Iya ya. Waktu itu saya taunya Bang Doni ini masih sebagai Kapolres Kerawang atau kalau nggak salah Kerawang, Majalengka. Oke, jangan. Jadi saya pikir Pak Dodi pergi ke sana bersama Bang Doni, makanya nggak pulang. Cukup ya. Artinya setelah keluar bersama Doni, dia tidak pulang lagi. Iya. Sampai sekarang. Siap Yang Mulia. Apa yang di Pak Doni itu, berapa orang mereka datang waktu itu? Bang Doni masuk sendiri. Kemudian ada Arif juga masuk. Arif. Iya. Arif sama 2 orang kalau nggak salah masuk. Arif itu siapa? Arif itu yang sudah lama bareng sama Pak Dodi. Oke, yang sudah bersama dengan Samsul Marif. Samsul Ma'arif. Samsul Marif ya. Itu juga ada datang. Terus pihak lain yang datang waktu itu ke rumah siapa saja? Hanya itu saja yang masuk ke dalam rumah. Oke. Setelah itu ada lagi dari pihak kepolisian datang atau penyidiknya? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada lagi. Apakah saksi tahu apa yang dibawa mereka dari rumah itu waktu itu? Ada bawa apa? Saya hanya lihat sepintas. Kalau Arif bawa itu biasanya tongkat komando. Karena kotak panjang itu ya memang biasanya kalau Arif berhubungan dengan Pak Dodi yang diambil adalah tongkat komando. Itu yang mau diperbaiki biasanya gitu. Apakah ada sempat perhatikan ada bungkusan yang berisi narkotika atau sabu? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada diperhatikan. Baik, selesai di sana. Yang kedua, ketika saudara dipanggil atau diundang, terserah istilahnya, ke rumahnya Teddy Minahasa, istrinya tadi yang bernama Merti. Siap, begitu ya. Saudara itu datang sendiri atau ada teman?
Saya sendiri yang mulia. Sendirian. Ketika itu bertemu langsung di rumah Merti dan TM. Di mana rumahnya waktu itu? Di Jagakarsa. Di Jakarta Selatan. Iya. Baik. Ketemu langsung dengan Ibu Merti, ya. Seperti ceritanya tadi. Ketika itu apakah Teddy Minahasa yang keluar kemudian menemui di ruang tamu itu, begitu ya? Iya, Bu Merti setelah itu Pak Teddy yang keluar menemui. Apakah ada orang lain di samping yang bertiga itu? Tidak ada yang mulia, hanya bertiga. Berarti Bu Merti, saksi, dan Pak TM. Siap yang mulia. Nah, waktu itu nada-nada TM itu kondisi marah atau bagaimana waktu itu datang? Terlihat kesal setelah Pak TM mengatakan kenapa Dodi harus menyebut nama saya. Oh, kesal dia karena dia menyebut. Apakah waktu itu nggak ada didiskusikan? Tadi kan saksi, Ibu Merti nggak tahu persis apa masalah atau kasusnya. Nggak dibahas waktu itu dalam perdiskusian itu menyangkut apa sebenarnya mereka itu terlibat. Tidak yang mulia sama sekali, karena memang kita berdua tidak tahu apa-apa. Justru yang lebih dibahas waktu itu adalah tentang Anita. Saya Bu Merti waktu itu bilang, saya heran kenapa Bapak masih berhubungan dengan Anita, padahal Bapak sudah 2 kali ditipu oleh Anita. Saya itu penasaran siapa sih Anita ini, gitu. Baik. Menyangkut kasus itu, apakah ada sebelum pergi tadi beserta Doni tidak pulang lagi? Pernah nggak cerita si Dodi Prawira Negara, suami saksi ini, kepada saksi tentang peristiwa ini? Tentang peristiwa ini nggak pernah, cuma pada saat selesai ungkap kasus yang 41 kilo itu, Pak Dodi sempat mengantar saya dari Bukit Tinggi ke Padang untuk saya kembali ke Jakarta. Di situ Pak Dodi nyetir sendiri ngantar saya pakai mobil Jimny. Di situ Pak Dodi pernah menyampaikan ke saya, Bun, ayah mau cerita, tapi tolong jangan cerita ke papa, ke mama, ke Bu Merti. Di situ saya bingung kenapa ada nama Bu Merti gitu. Kenapa ya? Saya nanya gitu. Ayah disuruh sama Pak Kapolda untuk menyisihkan sabu 10 kg. Di situ saya langsung bilang, nggak usah, ngapain harus disisihkan, saya bilang gitu. Dan Pak Dodi pun saat itu tegas bilang ke saya, iya Bun, enggak lah, ayah nggak akan ngelakuin itu. Ayah juga mikir keluarga, mikir mama papa di Malang, mikir anak-anak, mikir bunda, katanya gitu. Ayah juga nggak mau melaksanakan itu. Di situ saya sempat sama Pak Dodi diskusi, malah mikirnya masih mikir untuk apa itu harus disisihkan. Saya hanya bercanda sama Pak Dodi mungkin untuk dipakai pribadi sama Pak TM, karena Pak Dodi sempat cerita, Pak Teddy nih kalau pagi kita udah tidur, Pak Teddy masih aktif di WA untuk chat di grup Kapolres, itu sih, hanya itu saja Pak. Apakah masih ingat kapan itu dia cerita itu, atau kapan itu saudara setelah pengungkapan? Setelah pengungkapan ya. sabu. Masih diingat tanggal berapa kira-kira? Sekitar bulan Mei 2022. 2022. Oke, baik. Kita lompat lagi, sedikit lagi dari saya. Tadi ada surat yang diserahkan oleh Ibu Merti. Saudara serahkan ke Dodi. Iya. Di Polda Metro Jaya, kan begitu ya? Siap. Yang diminta surat itu setelah dibaca dikembalikan. Tapi ternyata tidak kembali. Siap yang mulia. Itu surat itu dibuat tertutup rahasia atau bisa dibuka atau sempat saudara baca? Saya bacanya bersama dengan Pak Dodi. Waktu itu di amplop putih tertutup. Saya lupa itu di lem atau enggak. Pokoknya di amplop putih tertutup. Saya enggak berani buka sebelum saya serahkan ke Pak Dodi.
Pastinya tidak dibuka dan dibaca sebelum sampai ke tujuannya. Siap. Tapi ketika sampai di Dodi, saudara ikut baca. Siap. Apa isinya? Isinya supaya Dodi bergabung dengan Pak Teddy, mencabut keterangan yang memberatkan Pak TM dan Pak Dodi, terus penukaran BB dengan Tawas itu tidak ada, buang badan ke Arif, Arif mantan pengedar, kemudian ada kayu gaharu di situ seingat saya. Itu ditulis pakai tangan atau pakai ketikan? Ditulis pakai tangan. Pakai tangan ya. Setahu saksi waktu itu, kalau Dodinya sudah ditahan. Kalau Teddy Minahasalnya waktu itu, apa sudah atau belum? Sudah ditahan di Patsus. Sudah ditahan juga. Karena nomor telepon yang dipakai waktu itu, karena saya diberitahu nanti kalau ada nomor tidak dikenal, tolong diangkat ya, itu Bapak mau telepon. Baik. Waktu pengungkapan itu, saudara sebagai istri di Padang sana atau di Bukit Tinggi sana apa di posisi Jakarta? Saya posisinya kalau pas pengungkapan saya ada di Jakarta. Saya ke Bukit Tinggi kalau ada kegiatan Bayangkari saja. Oh jadi tidak setiap kali di sana ya? Tidak. Wirawiri gitu ya? Siap. Wirawiri. Kemudian sebelum perjalanan itu ya, tadi kan ada pengungkapan kasus itu ya. Itu selain waktu perjalanan ke Jakarta itu, pernah nggak cerita tuh bahwa ada ajakan atau suruhan penyisian barang bukti itu tadi? Nggak ada yang mulia, hanya itu aja, sekali itu aja. Dan saya pikir memang dari Pak Dodi menyampaikan tidak akan melakukan, saya percaya beliau tidak melakukan. Iya, percaya aja gitu ya. Siap yang mulia. Sampai diajak sampai berapa kali, akhirnya 3 kali baru mau, nggak pernah cerita, baru cuma sekali aja cerita. Hanya sekali itu saja. Waktu adanya sempat dibawa pulang, diganti tawas dan sebagainya, saudara waktu itu di rumah yang di Padang atau di Bukit Tinggi atau di Jakarta waktu itu? Saya ada di Jakarta yang mulia, saya lebih banyak di Jakarta. Kalau ada kegiatan saja saya baru ke Bukit Tinggi. Jadi terdakwa itu hanya dengan si Samsul Arif aja di sana? Siap yang mulia. Jadi adanya kan, kalau kita di kasus itu kan sempat 2 ke rumah barang Siap. sabunya itu. Siap. Dari ruang Kapolres dibawa pulang diganti tawas. Nggak tahu karena posisi nggak di sana ya. Siap, nggak ada yang mulia. Saya di sana mungkin hanya paling lama 1 minggu yang mulia. Biasanya hanya 3 hari, 2 hari saya kembali lagi ke Jakarta. Jadi tadi kan akhirnya kasus terungkap. Jadi tindakan apa? Saudara kan menghubungi terdakwa sebagai suami ya. Kok akhirnya kenapa kok begini gitu? Ada nggak waktu itu? Pertama kali ketemu kaget yang mulia pastinya. Tapi saya mau kesel, saya mau marah udah nggak bisa karena pertama kali ketemu saya Pak Dodi sudah langsung minta maaf ke saya. Dia menyampaikan, ayah mohon maaf, ayah tahu ayah nggak nurut sama bunda, ayah kualat sama bunda, itu yang disampaikan. Jadi di situ ya saya hanya bisa nangis aja sama Pak Dodi, cuma itu. Dan awalnya cerita, akhirnya jadi mau gitu kan? Itu nggak ada cerita lagi ya? Nggak, sama sekali nggak ada. Makanya karena saya waktu itu Pak Dodi menolak, saya yakin karena kalau Pak Dodi biasanya sudah ngomong tidak itu ya dia tidak dilakukan gitu. Kalau bilang ke saya misalnya, Bun, ya mau ke sini, tapi kayaknya nggak suka tempatnya gitu misalnya. Ya nggak jadi gitu loh. Kalau diperintah ini sama Pak TM, saya pikir saya udah bilang enggak, harusnya saya yakinnya sih itu nggak dilakukan gitu saat itu. Karena Pak Dodi pun berpikir keluarga, mikir papa mamanya gitu.
Saya pikir itu udah clear di situ, makanya pembahasan berikutnya sama sekali tidak ada. Sampai kejadian ini baru saya kaget. Terungkap tidak ada. Tidak ada bahasan sama sekali. Jadi tadi setelah pengungkapan baru dia berkeluh kesah ya kepada saudara ya mengenai permintaan penyisihan itu. Iya, bukan berkeluh kesah sih, hanya menyampaikan aja. Ada perintah seperti itu. Iya, artinya kan gimana tanggapan istrinya, kemudian saudara tanggapi jangan. Terus setelah itu kan rentang waktunya lama itu, penyisihan, ada pemusnahan dan lain sebagainya. Ada cerita-cerita lagi nggak dari dia? Nggak ada lagi setelah itu. Ada lagi? Ya. Karena kalau Pak Dodi dari awal saya menikah sampai sekarang, sebenarnya dari awal nikah itu Pak Dodi udah menyampaikan ke saya bahwa saya tidak boleh ikut campur masalah dinas. Jadi Pak Dodi itu jarang sekali berbicara dengan saya masalah kedinasan. Itu ya. Jadi sampai kejadian ditahan baru ada tahu lagi saudara mengenai perkara ini. Iya. Sebenarnya ada satu waktu itu setelah ada Pak Dodi sempat, itu yang bikin saya bertanya-tanya juga sebenarnya. Cuma mungkin pikiran saya itu dia jenuh atau memang sudah tidak nyaman dengan pekerjaannya. Itu pertama kalinya Pak Dodi meminta ke saya untuk menghubungi atasan, istri dari atasan yang sebelumnya, istri Kapolda yang sebelumnya. Bun, tolong dong hubungin ke Bu ini, tarik deh ayah ke sana, mau jadi apa terserah, yang penting ayah keluar dari Sumbar. Yang selama ini Pak Dodi nggak pernah ungkap. Itu kapan? Maksudnya nggak pernah didiskusikan. Tepatnya kapan? Tahun lalu. Awal tahun ini? Akhir-akhir tahun kemarin. Oh, jadi sebelum pengungkapan ini ya? Sesudah pengungkapan sabu itu. Oh, pernah cerita begitu? Ya. Kemudian kalau Samsul Arif itu saudara tahu persis siapa dia? Ada hubungan keluarga atau bagaimana? Teman dekatnya Pak Dodi. Sudah lama berhubungan? Sudah lama. Sudah berapa tahun? Kira-kira 13 atau 14 tahun. Jadi memang tinggal di situ ya, selama dia bertugas itu diajak terus? Iya. Jadi begitu dekatnya ya sama Iya. Samsul Arif. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.